20s tuh crazy dan scrambled dan acak-acakan, dan kamu mau ini, setelah kamu bisa ini kamu mau itu, setelah kamu bisa itu kamu mau ini lagi, ternyata kamu nggak jago di situ. Acak-acakan banget sih, even for me yang orang ngerasa kayak I already figure it out gitu dari dulu gitu. In your 20s jangan malas-malasan lah. I think you have to push yourself to the limit of your capability kan. Kayak coba ini salah, coba itu salah gitu. Karena kalau kamu complacent, kamu diam aja, nggak nyoba, nggak berani segala macam, ya nanti karakter yang terbuild adalah karakter yang akan bertahan selamanya. Kayak gitu. Jadi very dangerous kan jadinya. Promise me bahwa one day if you have the chance to do so, ya lakuin gitu. If you have the chance to do so one day, mungkin gak sekarang, mungkin gak umur 25, mungkin gak umur 30, mungkin nanti pas umur 40, but I believe ada momen dimana you have the chance to do so gitu. What are the things that shape us in our 20s? Our decisions, our steps, our failures, our victories, and our lessons. In this segment series, we'll take you to a trip down memory lane with interesting people and their interesting lessons in their 20s, with one goal, to let us learn from each other's lessons and to make better decisions based on it. So please welcome Lessons I Learned in My 20s segment series. Hi everyone, welcome back to In Our 20s podcast, Navigating Life in Our 20s, one step at a time. Woo! Hari ini konsepnya sangat calm and collected dan relax karena hari ini aku suka sekali episodenya. Hari ini aku nggak banyak burden gitu ya, kayak mempersiapkan materi-materi. Tapi anyway, aku mau menyapa teman-teman karena harusnya by the time podcast ini nanti muncul gitu ya, In Our 20s sudah lama nggak upload podcast gitu. Jadi mohon dimaafkan, tapi karena in return kita banyak menyuguhkan event-event, jadi hopefully dimaafkan sama teman-teman. Anyway, hari ini aku sendiri sebagai host, mungkin teman-teman udah sering lihat juga, aku Jihan sebagai founder In Our 20s. Hari ini aku mau ngajak ngobrol seseorang yang aku udah kenal cukup lama gitu. Mungkin teman-teman kan sekarang In Our 20s 1 tahun gitu ya. By the time video ini upload mungkin In Our 20s sudah NF 1 tahun juga. Mungkin teman-teman udah banyak yang kenal aku juga gitu di In Our 20s, dan banyak juga bertanya-tanya gitu ya kayak tentang background aku atau misalnya tentang aku juga gitu. Nah, hari ini tamunya itu aku mengundang salah satu orang yang sangat berkontribusi besar gitu membentuk Jihan yang saat ini hadir gitu, dan mungkin salah satu muse aku juga dalam membuat In Our 20s dan berbagai proyek aku juga gitu. Penasaran? Oke. Kalau gitu kita sambut langsung Kak Rizky. Hai. Oke. Muse tuh apa sih? Muse tuh kayak kayak inspiration gitu ya. Oh. Jadi kayak inspirasi dalam membuat sesuatu kan pasti kan, karena ini kita perkenalan dulu ya tentang Kak Rizky ya. Mungkin aku perkenalin dulu tentang Kak Rizky, nanti Kak Rizky juga bisa perkenalin Kak Rizky sendiri. Tapi teman-teman, Kak Rizky ini bisa aku bilang mentor aku. Aku kayaknya 5 tahun dididik beliau gitu ya. Walaupun 5 tahun sebenarnya panjang, tapi kalau di-compare ke hidup aku tuh 5 tahun itu sedikit. Tapi aku bisa bilang beliau ini seseorang yang punya impact yang sangat besar dalam hidup aku gitu. Nah, tapi Kak Rizky ini juga dikenal dan sangat terkenal gitu ya. Jadi mungkin Kak Rizky boleh memperkenalkan diri sebagai Kak Rizky gitu ya. Boleh Kak. Halo semuanya. Halo In Our 20s. Akhirnya diajak ke In Our 20s walaupun sudah tidak 20s. Aku Rizky. A lot of things that I do. Cuman mungkin teman-teman tahu sebuah brand parfum namanya Humans. Itu satu hal yang itu anakku yang saat ini dan dari 5 tahun lalu dan dari 6 tahun lalu bersama dengan Jihan waktu itu kita kembangin bareng, dan sekarang udah gede, udah banyak memberikan manfaat buat orang, buat ekonomi, buat pemerintah karena pajaknya juga gede. Jadi itu mungkin yang aku lakukan, yaitu mengembangkan perusahaan Humans ini, PT Hadir Mengharumkan Nusantara. Lagi seru banget karena banyak hal yang kita baru bisa lihat dan ternyata bisa kita lakuin gitu. Kayak
ekspor dulu, kayak ekspor tuh kayak sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh brand Indonesia bisa ngejual produk kita di luar negeri gitu. Tapi ternyata bisa dan ada jalannya gitu-gitu. Iya, di satu sisi yang lain adalah aku senang bercerita sama orang-orang, senang sharing, senang mentoring gitu-gitu. Karena mungkin bagi aku ketika aku mentoring tuh ya, aku ngerasa kayak aku lagi mentoring session juga gitu. Karena banyak pertanyaan, banyak diskusi, banyak hal-hal lain yang kadang tuh ngebuat aku mikir iya juga ya. Ternyata kok aku nggak pernah kepikiran pertanyaan kayak gitu ya, atau angle yang seperti itu ya gitu-gitu. Jadi ya selama 5 tahun bareng sama Jihan udah jadi sarjana Rizarwi. Sarjana Rizarwi. Sarjana Rizarwi. Jadi ya seru lah ya, seru banget. Kita seru-seru bareng, nangis-nangis bareng, happy-happy bareng gitu-gitu. Banyak banget yang udah kita lewatin dan kita pelajarin. Aku juga belajar banyak banget dari perjalanan bareng sama Jihan gitu. Oke. Kan kalau di podcast-podcast lain kan Kak Iki banyak ya di podcast-podcast gitu. Aku manggilnya Kak Iki ya. Kan Kak Iki kan banyak di podcast-podcast lain bahas bisnis. Nah, kemarin pas aku mau ngundang Kak Iki di sini, aku tanya kan ke orang-orang kayak kalian paling curious tuh tentang Kak Iki apa sih gitu. Nah, banyak orang yang bilang kayak mereka tuh pengen tahu sebenarnya sisi personalnya, karena kan mostly kan orang-orang kan dengar kayak Kak Iki banyak share tentang bisnis, terus habis itu tentang kayak your projects dan lain-lain. Jadi hari ini sebenarnya aku mau mengulik lebih personal gitu ya tentang seorang Rizarwi gitu. Kayak apalagi apa aja pelajaran-pelajaran yang didapetin di umur 20-an. Sebelum itu, teman-teman, aku kayaknya banyak deh yang kayaknya podcast kita yang awal Kak yang di Spotify yang kayak 5 years ago, 4 years 5 ago. tahun lalu yang di dalam mobil kamu. Ya, yang di dalam mobil aku. Itu kayaknya yang nonton tuh udah banyak tau. Itu kayaknya udah ya untuk ukuran gak kita papain ya. Terakhir aku cek itu udah belasan ribu. Oh ya? Iya. Oh. Jadi mungkin banyak teman-teman juga yang udah nonton atau kalau belum nonton teman-teman bisa dengerin itu. Nah, ini kita akan ngambil lagi lessonnya tapi versi updated 4 years later gitu. Iya, 4 years later. Pasti banyak yang terjadi kan. Waktu itu kan. aku umur berapa ya? 27. 27 ya? 27. Banyak gak Kak yang terjadi in between? Ya menurut kamu aja gitu. Nih kamu anniversary tahun kamu udah ngelewatin apa aja? Banyak. Ya, jadi ya pastilah ya. Pasti ya. Kadang kita suka menjudge orang dari apa yang dia sampaikan gitu. Padahal kita nggak sadar kayak perubahan tuh cepet banget kan. Benar. Mungkin something yang kita percaya 3 bulan lalu, 4 bulan lalu aja mungkin sekarang tuh udah beda lagi gitu. Mungkin kita udah kayak lebih dewasa, lebih segala macam. Jadi fase kehidupan tuh kan nggak sama ya. Beberapa bulan beda aja. Apalagi bukan cuma bulannya, tapi kayak kejadian yang menimpa, yang terjadi sama kita kan beda-beda juga gitu. Jadi apalagi 5 tahun ya. 5 tahun kayaknya proses pendewasaan yang banget sih. Yep. Gitu. Capek banget. Bukan capek sih. Menyenangkan banget dan aku punya privilege mendapatkan banyak kesempatan menjadi dewasa lah ya. Tapi kalau misalnya digambarin gitu ya, kan Kak Iki baru banget masuk 30s Club gitu kan. Yeah. Walaupun mukanya belum kelihatan 30s ya. Kan baru masuk 30s Club, kayak kalau digambarin gitu Kak, kayak umur 20-annya seorang Rizky Arif Dwi gitu, kayak gimana sih? Umur 20-annya. 20-an kayak the whole berapa ya, 10 years mukanya gitu. masih 20s ya. Makanya pas masuk ke 21 kan? kamu belum ditahan sama. Apa yang dipelajarin pas 20s? Lebih ke kayak kalau digambarin overall 20s tuh kayak is it fun atau is it kayak menakutkan atau how do you define your 20s? 20s walaupun kayak ini ya, maksudnya kayak people think I already figure out gitu ya. Udah jadi maksudnya bahkan memberanikan diri jadi mentor gitu segala macam. Tapi enggak sih. 20s tuh crazy dan scrambled dan acak-acakan dan kamu mau ini, setelah kamu bisa ini kamu mau itu, setelah kamu bisa itu kamu mau ini lagi, ternyata kamu nggak jago di situ. Acak-acakan banget sih, even for me yang orang ngerasa kayak I already figure it out gitu dari dulu gitu. Aku nggak kebayang bahkan beberapa orang yang mungkin masih kayak bergejolak dengan apa ya, mau ngerjain apa ya gitu-gitu. Jadi 20s was very confusing AF gitu. Banget confusing gitu. Surprisingly 30, aku sekarang mau 31,
kayak baru things get more calm, Oh iya? clear. Iya kayak baru mulai kayak, oh ternyata ini yang buat aku happy ya, yang lebih sustainable gitu, yang lebih kayak kayaknya aku cukup deh dengan yang ini gitu. Aku nggak pengen A to Z gitu, Yep. gitu-gitu. Itu baru kayak berapa bulan inilah bahkan gitu. Oh iya? Jadi if you're still figuring out, ya mungkin nggak semuanya di 30-an juga sih. Mungkin if you're still figuring out, I think it's completely normal for 20s untuk ngerasa hidup tuh ajaib dan nggak serapih itu gitu, seberantakan itu gitu. Jadi of course have fun while it lasts, tapi kemudian kan kita have fun-nya juga harus yang berkualitas ya. Kayak I think ya mungkin 20 sudah ada yang punya keluarga segala macam juga, mungkin ada tuntutan. Tapi for most part yang baru mulai di umur 20-an, mungkin tanggung jawabnya gak sebesar itu. So there were times to explore. There were times to do things yang of course kamu harus bisa accountable kan sama apa yang kamu lakuin gitu. Jadi itu sih kayaknya yang aku pelajarin paling ini. Jadi I tried a lot of things. Kayak umur 20-an tuh umur-umurnya ya coba aja semuanya dulu. Tapi cobanya juga jangan ngasal ya. Ngasal, tanggung jawab gitu. Karena banyak juga kan yang coba kayak minggu ini jadi content creator, minggu depan jadi trader Bitcoin, minggu depannya lagi jadi Ganti lagi jadi entrepreneur, terus habis itu jadi agency, jadi segala macam. Ya akhirnya jadi terlalu scrambled lah, terlalu acak-acakan. Kamu nggak dapetin esensinya kan. Kamu sebenarnya suka atau enggak gitu kalau cuma dikerjainnya sebulan-sebulan atau seminggu-seminggu gitu. Oke, sebelum kita masuk detail ke pelajaran-pelajaran yang mau kita ambil dari Kak Iki di umur 20-an, tadi kan sempat di-mention tuh kayak pas masuk umur 30-an tuh baru kayak akhirnya lebih calm, terus habis itu lebih kayak see things clearer gitu ya. Kayak ada study case-nya gak sih? Kayak tadi kan salah satunya juga kayak baru paham kayak what makes you happy dan sustain gitu. Kayak ada study case-nya gak sih Kak? Kayak oh pas 20-an tuh gini, pas 30-an tuh sekarang lebih gini ya gitu pas ngeliat hal gitu. Pas 20-an tuh lebih study case, ini personal study case kan ya. Jadi kayak apa yang terjadi sama aku sendiri gitu. Paling clear mungkin tentang relationship atau tentang family. I never wanted a kid when I was 20s. Oke. Aku kayak ngerasa kayak waktu kalau aku punya anak tuh akan kebuang buat dia. Terus kayak aku ngerasa kayak ngapain aku, padahal mungkin waktu untuk ngurusin anak misalnya bisa dipakai buat ngembangin bisnis, buat nyobain ini, nyobain itu, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. But then ada something change aja gitu. Something change yang aku ngerasa kayaknya it's not so bad to build a family deh. Gitu. It's not so bad to have a kid dan untuk ngajarin dia value, untuk ngajarin dia sesuatu yang membuat dia jadi manusia yang berguna buat kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Karena mungkin 20-an we met a lot of fuck up people kali ya. Kita ketemu banyak banget orang yang kayak kok gini sih, emang orang tua lu gak ngajarin ini apa? Terus kayak enggak deh, udah kayaknya gue harus ngembangin sendiri dari kecil biar benar. Biar benar gitu gimana gitu. Karena ya kan I way past the trauma juga kan kayak dulu kecil kayak kok gak punya sosok orang tua yang kayak gini nih. Kayaknya sekarang dengan privilege yang aku punya segala macam, aku ngerasa kayaknya it's not a bad idea gitu. At least. Misalnya itu satu hal. Oke. Ya, tiba-tiba ngomong gitu. Jadi gitu. Berarti akan ada Rizarwi Junior dalam waktu dekat. Junior. Enggak dong. Cuma idenya doang. Idenya kayak tadinya gak make sense. Tapi sekarang jadi kayaknya gak not so bad deh. Oke. Berarti gak dalam waktu dekat ya mungkin. Semoga tidak ya. Kalau tiba-tiba dalam waktu dekat kan kaget takut juga ya. Oke. Nah biasanya Kak di sesi ini
Sesi ini tuh lucunya ya, jadi segmen favorit sebenarnya. Jadi kan awalnya itu kita punya segmen itu with expert. Jadi kayak kita listing keresahan-keresahan umur 20-an terus dijawab sama expert-expertnya kayak psikolog, psikiater gitu kita datengin. Nah, kalau segmen ini tuh sebenarnya mostly yaudah orang-orang berbagi cerita kayak ini nih dulu yang ya bodoh-bodohnya gue di umur 20-an dan ini yang gue pelajarin. Tapi lucunya rame banget segmennya karena ternyata orang-orang tuh mau mempelajari kesalahan-kesalahan yang udah dilakuin sama orang supaya kalau bisa either mereka tidak menjalani itu lagi atau mereka menjalaninya dengan lebih mindful gitu. Makanya hari ini aku pengen mengulik kayak in details kayak beberapa lesson yang mungkin Kak Iki hadapi di umur 20-an gitu. Kayak either you wish you know sooner atau kayak itu memorable banget on shaping who you are today gitu. Oke. First one. Beberapa kesalahan ya. Atau lesson in general. Kesalahan yang pertama. Apa ini ya? I didn't feel like being kind itu necessary. Apa namanya? Aku nggak ngerasa dulu kayak kalau misalkan kita hidup tuh harus jadi orang baik, dan orang baik tuh kan kita selalu bilang kayak orang baik tuh kayaknya nggak go far in life gitu loh, nggak jauh dalam hidup gitu. Tapi ternyata semakin kesini tuh aku ngelihat bahwa banyak hal yang aku dapetin saat ini tuh adalah ROI dari aku berbuat baik dulunya gitu. Banyak hal yang aku ngerasa kayak ternyata berbuat baik tuh much more rewarding than what people think it is gitu. Jadi berbuat baik, dan satu hal juga mungkin don't judge too soon kali ya. I think judging person too soon itu sangat egois gitu ya. Karena kayak tadi aku bilang kan, kayak kita balik lagi ke awal gitu. Even orang ini mungkin 3 bulan lagi gak akan jadi orang yang sama. Pemikirannya mungkin akan beda dan lain sebagainya. Tapi kita terlalu mudah untuk ngebuat orang tuh ngerasa bahwa dia kayak, oh ini orang kita label gitu loh. Ini orang emang jahat. Ini orang baik, jahat baik, hitam putih gitu-gitu. I think nggak selalu gitu juga. Jadi kayak aku ngerasa bahwa banyak yang semuanya tergantung dari gimana kita ngeresponnya gitu. Okay. I remember aku agak telat ingatnya, tapi aku ingat tuh umur 27-28an lah gitu. Waktu itu mentor aku pernah bilang tentang how to handle difficult people gitu. We've met a lot of difficult people everywhere kan. Yang kita ngerasa kayak ini orang kok bikin hidup gue jadi susah gitu ya. Ketika berhadapan dengan orang kayak gitu, dia bilang bahwa itu bagus untuk melatih mental basically. Karena if you can handle difficult people yang challenge-nya tuh udah susah, later on in life you can handle a lot of other people, you can influence a lot of other people gitu. Tapi memang ya nggak jadi kita addict dengan nyari difficult people terus kan gitu. Tapi ya at least we've met a lot of difficult people dengan areanya masing-masing, kesulitannya masing-masing, challenge-nya masing-masing. Tapi kemudian kita tahu bahwa oke, kalau yang ini tuh kayak gini, itu tuh kayak gitu, itu tuh kayak gitu. Jadi kayak I think salah satu kesalahan terbesar yang aku alamin adalah aku selalu ngerasa bahwa ambisiku tuh harus straightforward dan tidak reciprocal. Reciprocal itu harusnya tidak berbalas. Padahal di satu sisi harusnya tadi balik lagi sih, in terms of being kind, itu harusnya ketika aku punya ambisi, harus ada ambisi juga untuk beneran ngebantu dia dengan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau gitu. Supaya tadi ambisinya tuh bisa reciprocal gitu. Karena I think more than anything kita akan sangat sukses dalam hidup ketika semua orang di sekitar kita tuh sukses bareng-bareng kan. Apa yang nyenggol kiri kanan gitu. Aku ada pertanyaan. Tadi kan Kak Iki mention tentang being kind kayak ternyata pas Kak Iki akhirnya maksudnya mungkin beberapa kali ngelakuin being kind gitu ya. Terus ada return on investmentnya yang berkali-kali lipat dan mungkin gak harus selalu in term of money gitu ya. Nah boleh di-share gak kayak one of the case gitu? One of the case,
of being kind is rewarding ya. I think salah satunya adalah apa ya? There are a lot of cases, but let's think. Ya misalkan the way I've met my partner now gitu ya. Atau the way I've met my partner now gitu lah ya. Maksudnya partner di bisnis gitu. There are banyak banget experiences di mana we did good to each other gitu kan. Dan did good itu building trust yang ternyata sekarang itu kepake banget gitu. Karena ketika kita managing this business, humans yang udah makin lama makin gede gitu-gitu. Kadang tuh kita gak bisa ngeliatin every detail is right atau enggak gitu. Tapi yang later on yang kita cuma bisa rely on adalah trust. Dan trust ini dibuat dari on how we previously be kind to each other gitu. Jadi mungkin being kind salah satunya itu gitu-gitu yang aku ngerasa kayak rewarding in some ways. Okay. Gitu. Or maybe my relationship with my mentee, dengan kamu, dengan segala macam gitu. I don't know if you, of course you're a great person already gitu. Tapi one day if we need each other ya kita akan selalu ada di relasi yang siap untuk sama-sama ngebantu gitu. Dan I think that's more rewarding than cuma mikirin sesaat. Ini doang kan kebutuhan sesaat gitu. Oke, ini ada kayaknya pertanyaan menggelitik di kepalaku. Kayak menurut Kak Iki, which gak ada benar, gak ada salah. Kayak memilih untuk berbuat baik, itu harus memilih gak sama orangnya itu siapa? Kayak, do you have to choose kayak who to be kind with? Ini masuknya kayak yang kedua sebenarnya. Oke, boleh. Kesalahan yang kedua adalah, tadi kan kita ngomongin 20-an tuh masa yang sangat acak-acakan. Tapi gini loh, menurut aku acak-acakannya tuh harus dibatasin. Kadang kita acak-acakan terus-terusan gitu. Kita pengen ngelakuin banyak hal, kita pengen jago di banyak hal, kita pengen berteman dengan banyak orang, tapi kemudian kita gak membuat sebuah formula dari apa yang kita lakuin gitu kan. Dan that's wrong tuh gitu loh. Jadi kayak in terms of tadi misalnya being kind. I think my first suggestion adalah being kind first. Sebelum you decided untuk don't be kind anymore gitu. Karena Makes sense. Iya kan, maksudnya apalagi ketika kamu udah punya formula bahwa kayak I've met this kind of person before gitu. Dan this kind of person mungkin nggak bisa direspon dengan cara yang kayak gitu. Tapi harus dengan cara yang lain misalnya kayak gitu. Atau ya just stay away aja gitu misalnya. Tapi my first response will be kind dulu gitu. Setelah ada respon baliknya, terus kemudian kita lihat ternyata dia bisa make a good and fruitful connections. Ya it's good for you. Tapi kalau misalnya enggak ya mungkin lakuin sekali lagi maksimum. 2 kali eksperimen scale. 2 kali eksperimen scale gitu. Cobain sekali gagal, mungkin kamu salah nyobainnya. Ya udah cobain sekali lagi dengan improve version. Kalau masih gagal juga ya, then it doesn't mean to be aja gitu. It's not meant to be aja gitu. Jadi kayak itu berlaku nggak cuma di di apapun gitu. Kamu mau belajar belajar content creator misalnya. Cobain 3 bulan pertama, ya mungkin periodenya beda-beda. 1 bulan pertama gitu, mungkin 1 bulan pertama masih nggak bisa, tapi setelah udah all out gitu ya. Terus habis itu bulan kedua coba lagi, masih nggak bisa juga. Atau kalau misalnya udah kedapet bulan kedua strateginya, ya udah habis itu di scale. Tapi kalau misalnya nggak dapet juga, maybe try something else. Maybe content creator is not for everyone anyway gitu. Mungkin ada jalan lain gitu. I think itu yang kedua. Aku ada lagi yang lain. Jadi kepikiran yang lain. Sebelum ke situ, nah ini kan menarik ya menurut aku karena kayaknya kita baru nih bahas be kind di sini. Kayak tadi kan case-nya adalah coba be kind dulu 1 kali. Kalau misalnya nggak oke, coba 1 kali lagi gitu kan baru decide. Pernah nggak ketemu kayak orang yang kayaknya gue nggak mau be kind sama nih orang dan apa reasonnya dan kayak how is it gitu? Pernah nggak ketemu sama orang yang kayak gue gak mau bikin sama dia? Iya, karena menurutku kayak
kayaknya the filter dan kurasi itu penting ya untuk memprotek diri kita juga nggak sih? Menurut aku ya. Karena kayak if I try to be kind, kalau aku mencoba untuk be kind sama semua orang, at some point kayaknya aku ngerasa kayak satu I need to protect my energy juga gitu. Dan yang kedua kayak mengurangi resiko on getting hurt sebenarnya. Nah, tapi kayak what do you think? Be kind with zero expectations dong. Oh gitu ya. I think so. If you're a kind person, you are a kind person kan. Yeah. If you're expecting something, then it's not kind per se kan. Intentional gitu ya. It's transactional kan jadinya. I see. Oke. Tapi iya, apa namanya? Iya sih, I think sih kayak gitu aja. Jadi kayak nggak usah expect apa in return gitu. Tapi just be kind. Dan kamu tahu nggak? Aku pengen cerita sedikit. Kenapa aku memilih partner bisnisku yang sekarang? A lot of things happen karena I thought and aku believe bahwa they are a kind person. Ini aku cerita beneran ya. Yep. Tadi kalau misalnya dari perspektif aku mungkin ngerasa apa ya gitu. Tapi kayak ini menurut aku lebih clear gitu. Kenapa aku memilih Amron nih? Amron adalah partner bisnis aku dari day sekian lah ya, Humans umur 3 bulan gitu. Dan aku, kalau kamu tahu aku sama Mas Amron, aku selalu perjuangin dia gitu. Aku selalu perjuangin dia buat gajinya naik, bonusnya naik segala macam. Pokoknya aku perjuangin dia lah, karena dia masuknya secara bisnis kan lebih telat dikit gitu. Jadi emang saat itu ya aku sampai sekarang berusaha terus-terusan perjuangin dia, dan aku selama dia selalu barengan gitu. Karena aku pernah satu hari aku di kosan, kita kan satu kosan ya, aku sama Amron temen kosan. Aku pernah cerita gak ya ke kamu? Pas dulu di kuliah kan? Iya, di Pernah? kuliah di ITB. Pernah. Yang tentang ini aku pernah cerita. Oh, nggak tahu yang mau diceritain apa? Aku pernah temen kosan kan, aku temen kosannya Amron di ITB. Terus habis itu ada satu momen di mana kosan kita itu ganti gembok. Oh, belum pernah. Ganti gembok dan aku abis main Dota begadang. Jadi sampai jam 5 pagi lah baru aku tidur gitu. Oh, itu pernah seorang Rizarwi kayak gitu ya? Jangan aku gitu doang dulu. Aku cuma main Dota karena murah, entertainment yang murah 15.000 bisa kemalaman. Orang-orang mau mabuk ya gak ada duit. Apa namanya? Gembok. Oh ya gembok. Yeah. Terus habis itu aku kan bangunnya siang jadinya jam 10-an lah. Dan aku ada kelas jam 11 gitu. Terus aku bilang ke grup lain waktu itu, grup lain kosan gitu. Guys, ini kok kuncinya ganti, gak ada yang bilang gue kejebak di dalam nih gitu. Terus habis itu ya semuanya gak ada yang jawab karena semuanya lagi pada kuliah gitu. Waktu TPB jadi kuliahnya pada pagi semua gitu. Terus habis itu Amron ngechat personal, dia bilang, "Ki, tunggu bentar 5 menit ya," gitu. Terus habis itu dia datang bukain gembok gitu kan, aku ke gembok di dalam kosan kan. Dia datang bukain gembok, terus habis itu dia masuk minum gitu kan. Terus ya udah aku keluar, nggak lama aku jalan ke kampus, dia nyusul gitu. Terus dia nyusul, terus aku bilang kayak, "Lah lo ngapain nyusul lagi? Ada yang ketinggalan?" Aku tanya gitu kan. "Lah enggak, gue kan lagi kelas," gitu. "Hah? Bentar, lagi kelas? Terus lo lari ke..." Iyalah lo kan ntar telat kelas gitu. Itu yang Amron lakuin satu kali yang buat aku mikir sejak hari itu kayak gue mau sukses gimana pun gue pengen orang ini sukses juga sama gue. That's one kind gesture yang sampai sekarang mungkin aku masih merinding kalau dengerin ini. Saya kayak ini orang beneran cuma lari dari mana dia? Dari fisika gitu ya, dari tengah lah ya. Kosan, kebun binatang, ngos-ngosan buat bukain aku supaya aku gak telat kelas gitu. Kayak dan dia gak gay. Itu penting kan? Itu penting ya. Kalau ada gay kan berarti dia ada intensinya kan. Jadi transaksional gitu, gak mau. Mending tetap di situ. Iya, mending tetap di gembok. Iya, itu satu hal. Iya, oke. Kak Devina. Ada satu hal yang dia pernah lakuin. Waktu itu aku lagi di Nah Project. Terus habis itu jalan lagi sepi, dia datang, tiba-tiba dia ngobrol, dia duduk di ini bantu jualin produk di booth kita. Terus habis itu aku ngeliat nih orang siapa, Cici Cina tiba-tiba bantuin jualan gitu. Terus habis itu kayak dia ajak teman-temannya pada belanja di situ. Terus habis itu kita jalan keliling daerah Bandung waktu itu. Ada satu ibu-ibu
lagi minta, terus dia ngobrol sama ibunya, terus dia kasih uang 100.000 sama ibunya. Aku ingat itu. Dan that kind of gesture juga buat aku mikir bahwa if I wanna be someone one day, aku pengen ngajak orang ini. Jadi it goes a very long way. Mungkin mereka nggak pernah ada intention bahwa one day Rizky akan jadi partner gue di Business Human yang akan jadi punya valuasi ratusan miliar, nggak akan kepikiran kayak gitulah gitu. Yep. They just being kind aja at that time. Tapi it pays off really well gitu, dan kamu nggak akan tahu that kind of gestures yang orang lain lakukan ternyata impactful itu sama orang lain gitu. So you cannot choose when to be kind. I think just be kind aja. Just be kind aja. If you have the opportunity, if you have the opportunity to be kind, be kind. Harusnya sih selalu punya opportunity ya, karena basically being kind sebenarnya kayak bisa dilakukan kapanpun kan, sebenarnya di sesimpel hal, sesimpel apapun itu kan. Iya, banyak. Tapi kadang kita kan hitung-hitungan. Iya sih. Banyak dari kita. Benar-benar. Perhitungan. Kita mau ngelakuin yang baik, bukan karena kita mau ngelakuin baik, karena kita mau impress orang ini misalnya. Kita mau, ya itu, kita ada sesuatu yang kita mau gitu. Why not try untuk bermanfaat aja buat orang itu gitu. Jarang kan yang kita kepikiran, ya udah kita pengen bermanfaat aja buat dia, walaupun dia bukan siapa-siapa mungkin pada saat itu gitu. You don't know how it will take you in life. Make sense. Oke. Next lesson. Next lesson, I think it's about being grateful sih ya. Being grateful for your, for your ini aja gitu. Your condition dan segala macamnya aja gitu. Karena I think all conditions are unique kan. Kayak, aku ngerasa kayak one thing about being entrepreneur misalnya. Kenapa aku tiba-tiba jadi seorang entrepreneur, jadi seorang founder, dan ternyata aku ngerasa aku ada di career path yang aku suka dan pas aja gitu. I think faktor chance of ininya tuh kecil banget gitu. Kayak misalnya aku sadar kayak to be a successful founder tuh susah banget gitu. Dan kenapa susah? Karena setelah aku lagi nulis buku. Nanti aku udah intip. Aku udah ngasih intip kamu. Judulnya Founder's Heart. Dan dari situ, dari aku riset tentang itu, kayak aku baru ngerasa bahwa ternyata, aku kan ngerasa pada kondisi aku saat itu ya, aku kan ngerasa kayak, aku aja bisa, masa semua orang di sekitar aku gak bisa sih gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa bahwa semua orang harus bisa, karena aku aja bisa gitu. Dan ternyata nggak bisa gitu juga, karena all the conditions, not everything are met gitu, by genetics or by conditions gitu, by karakter dan by definition gitu. Kayak setelah aku research tentang buku aku yang mau aku tulis tentang Founder's Heart ini, aku ngelihat bahwa banyak banget kontradiktif yang ngebuat a successful person tuh bisa jadi successful gitu. Kayak by karakter juga kontradiktif gitu. Misalnya kayak they got excited a lot, tapi mereka bisa fokus. Itu kan kontradiktif ya. Kayak when they get excited a lot, dan mereka gampang excited karena kiri kanan atas bawah, pasti banyak distraksi yang membuat mereka gak fokus gitu. Tapi ternyata mereka bisa fokus gitu, karena mereka punya satu mimpi yang selalu jadi anchornya mereka gitu. Dan tadi ngomongin tentang mimpi yang jadi anchornya mereka, balik lagi juga, itu berapa orang yang punya mimpi yang mereka perjuangin banget until the time they die. Gak semua juga gitu. Karena ternyata untuk ngelahirin sebuah mimpi juga ternyata butuh trauma masa kecil dulu. Butuh kejadian-kejadian yang ngebuat dia ngerasa bahwa dia harus jadi orang yang menemukan solusi atas masalahnya itu dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga banyak banget kemungkinan-kemungkinan kecilnya gitu. Jadi aku ngerasa bahwa being grateful for my conditions is one thing, dan I should be more grateful harusnya pas umur 20-an for my conditions, apa yang aku udah lewatin, for people yang support aku selama ini gitu-gitu. Dan
I think I miss a lot of chance di mana aku harusnya bisa lebih grateful sama mereka, just to say thanks for everything that they did in my life aja sih gitu-gitu. Sometimes kadang perjalanannya udah pisah, bahkan udah nggak bisa kontak lagi. Mungkin buat ya misalnya buat oma aku udah meninggal sekarang, nggak bisa lagi aku saying thanks ke dia gitu-gitu. Jadi I should be more grateful dan lebih thankful ke kondisi aku dan orang-orang di sekitar aku kayaknya. Ada nggak salah satu case tadi yang sangat memorable? Tadi kan salah satu yang di-share adalah tentang omanya Kak Rizky. Ada nggak kayak study case lain yang kayak sekarang tuh baru kayak, aduh harusnya gue lebih grateful saat itu gitu. I think I'm very grateful for my ex. Iya. Jadi I think the journey I had with her segala macam itu sangat shaping me to the way I am now gitu. Jadi walaupun sulit ya, maksudnya awkward untuk kayak ngebuat komunikasi lagi dan lain sebagainya gitu-gitu. Dan I think a lot of things I did bad juga, which I learned from that. Cuman kan kemudian ketika I'm already a better person ya, koneksinya udah nggak ada lagi gitu. So I think salah satunya adalah itu, sometimes we put the blame on other people terus-terusan, jadi kita juga nggak grow kemana-mana gitu. I think accountability benar-benar harus universal sih gitu. Jadi kayak kita, misalnya kita mau nyalahin A, B, C, D, E, nyalahin orang, nyalahin keadaan, nyalahin segala macam tuh tidak membuat kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik sama sekali gitu. Tapi the only way we can grow adalah ketika semua kejadian yang ada di sekitar kita, we put the blame on ourselves gitu. Bukan put the blame yang toxic ya, tapi put the blame yang kayak I'm also partly responsible for this gitu. For the things that happening right now, I'm also partly responsible. Dan sadar bahwa kayak ketika kamu tahu you are partly responsible, ya part yang you can control, ya kontrol supaya bisa lebih baik gitu kan. Tapi kadang kita ya udah I'm not totally responsible for ini aja gitu. Jadi nggak punya accountability yang ngebuat kita aware aja bahwa kita juga partly responsible gitu. Jadi ya itu sih mungkin. I'm grateful. I know siapa itu. Nanti aku kirim potongannya. Nah, tapi anyway Kak, kalau ngomongin grateful gitu ya, kayak now that you're hitting 30 gitu ya, kayak udah umur 30, kayak sekarang banget gitu, current situation, kayak kalau aku boleh tanya apa sih 3 hal yang saat ini Kak Iki paling grateful of, paling syukuri gitu? I'm very grateful that I have a dream that I can still chase until I'm 30, definitely. Some people are beberapa orang terpaksa harus mengubur mimpinya dan lain sebagainya. Setuju. I'm very grateful banget aku masih bisa bangun tiap pagi dan semangat untuk ngejar mimpi yang aku punya gitu. I think itu privilege yang gak semua orang bisa rasain gitu. Jadi itu satu hal yang makanya aku sampai sekarang selalu senang banget ketika ada orang yang punya mimpi dan aku pengen mereka bisa nurture mimpinya gitu. Jadi itu satu hal. Kedua, I'm very grateful for the people that surrounds me. I think orang-orang yang juga ngerasa bahwa aku bermanfaat buat mereka. Mereka bisa terima visi yang aku punya. Mereka ngerasa bahwa mereka juga bisa bertumbuh dengan ada kehadiran aku secara vice versa gitu. Aku ngerasa I'm very grateful buat mereka, buat kamu, buat teman-teman tim di Humans dan lain sebagainya. Aku selalu mencoba untuk mengingatkan diri aku bahwa they put their life on a company, on a dream that we build gitu. Jadi jangan waste it gitu. Jadi aku pun partly kayak selalu berusaha untuk mengembangkan perusahaan ini lebih gede lagi dan lain sebagainya. Sometimes it's not about me or the money anymore lagi kan gitu. Tapi kayak gimana the people that
ada di sini itu semua naik level gitu. Kalau mereka deserve itu mereka naik level dan mereka ada di posisi yang lebih baik dan lain sebagainya. Mereka bisa bisa ngebiayain keluarganya, bisa nyekolahin anaknya dan lain sebagainya. Sekarang udah ada yang nyekolahin anaknya gara-gara humans dan lain sebagainya. Jadi kayak dan it's never ending kan, karena semakin banyak juga orang-orang yang ada di company-nya, semakin banyak juga tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin nomor 2. Nomor 3 apa ya? Atau gak harus ada nomor 3, gak apa-apa sih. Kata kamu 3 hal. Ada, coba kita bikin. Pasti ada. Ya, yang nomor 3 of course I'm grateful for my health dan opportunity untuk tetap bisa ini kali ya. Jadi aku gak pengen nyanyain itu gitu. I think every seconds that I live on this earth tuh harus di-spend gimana aku bisa bermanfaat buat orang lain, creating my legacy dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu 3 hal itu kali ya yang aku selalu remind untuk bersyukur tiap hari. Yep. Tapi aku setuju sih, menurut aku banyak banget, salah satu yang aku juga pelajarin semakin kesini adalah kayaknya punya kesempatan untuk ngelakuin hal yang emang kita impikan tuh ternyata privilege banget sih. Karena mungkin dulu awal ketemu Kak Hiki kan masih umur 20 ya, masih kecil gitu. Terus now that I'm growing gitu kayak umur 25, walaupun mungkin aku belum yang bikin bisnis yang besar banget sebesar Humans gitu, tapi aku ngelihat kayak setiap hari aku bangun dan aku ngelakuin hal at least yang gak aku benci aja, ternyata itu privilege besar banget sih. Karena banyak juga orang-orang yang kayak they still try to find a way untuk bisa melakukan hal-hal yang memang mereka impikan dan emang mereka suka, dan ternyata jalannya gak semudah itu juga buat banyak dari mereka gitu. Which ya itu salah satu kayaknya privilege yang I taken for granted for years, tapi sekarang aku mulai pahami juga sih, which I love the first one itu juga. Nextnya mungkin aku ada sih salah satu pertanyaan juga jatuhnya lessonnya, pertanyaan dari kan mungkin semua orang kan tahu kayak how humans is doing well out there gitu, terus kayak seberapa besar, seberapa humans ngelit industrinya. Tapi I think kayak as a founder dan sebagai seseorang yang kayak semua orang liatin banget gitu di sosok humans gitu, kayak aku mau tanya sih kayak what's your biggest battle behind the screen gitu, kayak sebagai seorang mungkin founder atau CEO atau Kak Rizky gitu ya, Kak Rizky sebagai personal, kayak I think as much as it is rewarding, menurutku juga pasti banyak hal yang berat juga gitu, kayak what is your biggest battle yang you face daily setiap harinya gitu on being who you are today gitu. Kayaknya gak seberat itu sih battle-nya. Berarti semuanya manageable ya? Pretty much manageable. The battle will always be about yourself kan, about you versus yourself kan. Yep. You get all the insights, all the stimulus dari luar, dari kiri kanan. Tapi back again it will be you versus yourself kan. What you're going to do today, what you're going to decide. Are you going to lanjutin kontraknya orang atau lo pecat dan lain sebagainya. That kind of battle never ends kan. Apalagi ketika the decision becomes daily dan not even daily, mungkin hourly, dan bukan gak hourly lagi, mungkin setiap menit 10 kali gitu. Within minute harus decide ini kontraknya mau dilanjut atau enggak, ini kita PO dalam jumlah 1 ton atau enggak dan sebagainya gitu. Jadi kayak I think when you're 30, this is the most amazing feeling that I have. You already have the value yang kamu jagain terus, principle yang kamu jagain terus. So the principle is clear. This no, this yes. I think it gets clearer gitu. By the time you were 20, without experiences, without belum pernah nyobain ini, nggak tahu pengalaman, nggak tahu hasilnya kayak gimana, it was disaster kan. Kadang lagi moodnya ini bikin decisionnya apa, lagi moodnya gitu bikin decisionnya itu gitu. Dan for some people itu akan sangat, apalagi yang lihat
you as the leader of the company ya, seorang yang dipandang gitu, itu akan ya akan mudah sekali untuk kamu di blame atau di judge karena itu gitu. Yep. That you're not a capable leader gitu. To be a capable leader dan segala macam itu kan karakter yang ditempa bertahun-tahun ya, berkesalahan-kesalahan gitu. Jadi apa namanya, tetap struggle-nya tetap di sana gitu. Tapi I think karakternya yang udah dibentuk selama kalian umur 20, selama aku umur 20, that's going to shape you a long way sih. Jadi if I can say something about surviving your 20s adalah on how you create a great karakter aja sih. Karena 30 dan seterusnya you will be relying on that character for the rest of your life gitu. Dan itu bahaya banget kalau you come out as someone ignorant, as someone gak punya empati, as someone gak confident, gak ngejar mimpinya gitu-gitu. You will be surviving 20, tapi you won't be thriving in the 30 dan berikutnya gitu. So, iya gitu. Jadi in your 20s jangan malas-malasan lah. I think you have to push yourself to the limit of your capability kan. Kayak coba ini salah, coba itu salah gitu. Karena kalau kamu complacent, kamu diam aja, gak nyoba, gak berani segala macam, ya nanti karakter yang terbuild adalah karakter yang akan bertahan selamanya. Kayak gitu. Jadi very dangerous kan jadinya. Gimana proses tadi kan ada mention bahwa yang paling penting adalah di umur 20-an itu sebenarnya proses pembentukan value dan karakter yang akan dihidupi dari umur 30-an dan seterusnya gitu. Nah, gimana proses pembentukan value dan karakternya seorang Rizarwi gitu, kayak sekarang seperti apa dan kayak perjalanan membentuk itu ya gimana, kayak apa yang dilewati untuk membentuk karakter itu gitu. Ya, do as many mistakes ya. Do as many things you think is right. Think is right ya. Lakuin sebanyak mungkin hal yang kamu rasa itu the right thing to do. Yang jadi struggle-nya itu kan adalah kadang banyak kan anxiety, fear, insecurity, conviction-nya kurang, nggak percaya sama ini, percayanya sama ya banyak hal yang lain gitu-gitu. Kata zodiak nggak boleh kerja di air misalnya, nggak tahu. Banyak aja gitu hal lain yang distract you from what you think is right gitu. Okay. Walaupun nantinya ternyata what you think is right, it's eventually salah gitu. Dan yang kedua ya kemudian kan itu, gimana caranya kemudian if you know it's wrong, you admit that it's wrong. Aku salah kemarin, aku nggak benar dengan decision kayak gini. I have to learn to be better gitu. Mungkin harus diiniin gitu. Tapi kalau ya itu banyak kan. Dan itu yang toksiknya yang harus kita detox gitu. Malesnya gitu kayak. Ya umur 20-an males tuh, aduh. Itu udah big red flag banget gitu. Kecuali emang ini gak apa-apa sih. Ya boleh lah males sekali-sekali gitu. Sekali-sekali. Tapi jangan tiap hari gitu. Ngomongin value, menurut aku menarik banget karena kayaknya aku setuju kalau misalnya kita udah punya satu value to hold, kayaknya itu bisa menjaga untuk menjalani hidup dengan at least lebih jejak gitu. Nah, menurutku permasalahan kebanyakan orang umur 20-an dan aku juga termasuk, kayak sometimes it's hard untuk menemukan the value yang right for us. Jadi kayak mungkin pertanyaan aku selanjutnya adalah kayak setelah melewati 20-an gitu, kayak apa yang akhirnya Kak Iki temukan bahwa oh this is my value gitu. Kalau di list satu-satu gitu ya? Iya, atau top 3-nya atau beberapa gitu. Tadi kita udah ngomongin on how being passionate dan kind. Being kind itu rewarding. I wanna try to be kind as much as I can. Okay. Karena aku gak pernah tahu kayak yang tadi aku bilang, gak pernah tahu seberapa impactful itu buat orang lain. Gitu. Kalau aku lagi bisa berbuat baik ya aku berbuat baik. Jadi aku selalu ngingetin diri aku itu gitu. Okay.
it's a karakter yang aku pengen terus lakuin gitu. Terus kedua, always do something that's purpose to beyond money doang gitu atau beyond short gratification gitu. Jadi kayak aku ngerasa setelah ada di kondisi yang sebenarnya ya maksudnya nggak harus ini for money ya, maksudnya kayak ya udah maksudnya udah ada tabungan segala macam gitu. Jadi kayak ya udah maksudnya it's time to build a longer purpose gitu. Dan never settle for instan ini sih. Jadi kayak aku ngerasa second mungkin kalau misalnya dengan kata-kata adalah jangan tunduk sama uangnya gitu. Don't bow to the money-nya gitu. Karena apa ya? Aku ngerasa purpose yang lebih ini tuh akan sangat rewarding nantinya gitu. Ketika kita nge-build something yang ada value-nya tuh nantinya tuh uang tuh beneran jadi side products yang kamu dapetin tanpa kamu harus maksain dapetin itu, ngejar itu terus gitu. Jadi ya attracting ini jadinya. Apalagi ya karakternya. Have a heart of a teacher. Kali ya. Having a heart of a teacher I think very important. Itu juga yang menurut aku punya guru yang bagus pas kita kuliah, pas kita sekolah tuh privilege banget gitu. Karena guru yang bagus susah. Bener, setuju. Ada satu guru yang bagus aja tuh udah pasti banyak banget teman-teman yang berdampak banget hidupnya gara-gara punya satu guru yang bagus gitu. Bener. Yang punya heart of a teacher gitu. I think heart of a teacher is a heart that yang punya empati gitu. Mereka ngelihat nggak dari perspektif di mana gue harus ngasih tahu nih orang, tapi gue harus ngebuat dia paham kalau hal ini tuh penting gitu. Dan itu kan berarti berbeda di setiap orang gitu. So you're practicing empathy in some ways. Dan empathy is a very underrated skills. Empati itu sangat-sangat mahal harganya. Tapi kita kadang gak ngerasa itu penting gitu. Jadi punya empati, it will take you far in life juga sih gitu. Jadi have a heart of a teacher. Ya. Ada banyak lainnya. Oke. Tapi aku setuju sih dengan ngomongin teacher tadi gitu ya. Karena mungkin aku sendiri salah satu yang merasakan juga sih, kayak karena balik lagi maksudnya kan semua orang sekolah ya. Maksudnya kayak banyak dari kita kan sekolah gitu. Tapi nggak semua orang dari kita berkesempatan mendapatkan guru yang bagus. Makanya menurutku salah satu yang paling aku berkesan juga pas aku kerja di Humans dulu adalah I think kayaknya kalau detail-detail aku kerja di sana ngapain aja sih udah nggak ingat sih kayaknya. Kan padahal udah setahun lalu kayak udah banyak nggak ingat gitu. Baru setahun ya. Ya udah banyak nggak ingat gitu on details. Tapi kayak menurut aku the value yang aku diajarin di sana, terus habis itu kayak hal-hal yang aku bawa dari sana, ya maksudnya aku banyak diajarin dari sana itu menurut aku akan impact bahkan sampai aku umur 50 tahun, 60 tahunan sih. Dan itu juga sebenarnya kenapa aku bilang kayak Kak Rizky my muse on building in our 20s, karena aku ngerasa kayak as much as semua orang ngomongin tentang edukasi, tapi menurut aku edukasi yang bagus tuh masih jarang gitu. Jadi kayak kenapa akhirnya aku ya bikin in our 20s, terus kayak aku ngundang-undang orang yang expert, orang-orang yang punya thoughts yang bagus. Karena aku ngerasa dengan aku 4 tahun atau 5 tahun ya di Humans, 4 tahun ya? 4 tahun di Humans, kayak aku ngerasa kayak aku surrounded by great teacher, kayak ada Kak Rizky, ada Kak Amron, walaupun aku jarang ngobrol sama Kak Amron, tapi sekalinya aku ngobrol selalu ada yang aku dapetin dan banyak lagi orang di sana. Tapi aku ngerasa kayak hal-hal kecil puzzle itu tuh yang kayak lama-lama tuh shaping the life gitu. Dan itu aku coba bawa di In Our 20s dan ternyata itu helping many people juga kan. Which tadi aku jadi teringat itu sih. Nah mungkin nextnya kalau dari Kak Rizky sendiri kayak apalagi nih lesson, mungkin satu lesson yang paling memorable lagi mungkin I guess di umur 20-an. Aku rewind sedikit what happened in my 20s ya. Karena udah, kamu aja setahun udah lupa semua kan. Jadi aku umur 20-an itu dari 20, 1, 2, 7, 8, 9, 30. Tapi time flies banget ya. Time flies banget ya. Tiba-tiba udah 30-an.
Sisanya I enjoy. Sisanya enjoy banget ya. Tapi ya, I think I'm very grateful that I have kalau di compare dengan orang mungkin I have a very wonderful life lessons segala macam. Apa namanya? Not everyone has the chance, has the opportunities untuk bisa have a wonderful life dan lain sebagainya gitu. Jadi itu in some ways privilege yang sangat aku rasain gitu. Cuma yang selalu aku bilang sih, aku suka sedih. Kayak aku pernah punya temen, waktu itu aku ketemu dia umur 27, terus kayak dia bilang kayaknya gue mah udah gak ada kesempatan lagi deh buat jalanin apa yang gue pengen di hidup gitu. Kayak dia udah punya anak, udah nikah segala macem. It really kills me untuk lihat orang-orang ada yang berpikir seperti itu gitu. Karena aku ngerasa bahwa mungkin conditionnya gak semua orang tepat untuk memulai lagi atau berpikir untuk kayak I wanna do what I like in this life gitu. Tapi just promise me bahwa one day if you have the chance to do so, ya lakuin gitu. If you have the chance to do so one day, mungkin gak sekarang, mungkin gak umur 25, mungkin gak umur 30, mungkin nanti pas umur 40, but I believe ada momen dimana you have the chance to do so gitu. Aku selalu bilang bahwa mimpi yang kecil itu jangan dibunuh dulu gitu. At least disimpan dulu deh di kulkas gitu. Biar one day, biar awet. Iya, biar awet, biar nggak busuk. Biar nggak basi. Jadi nggak apa-apa disimpan dulu di kulkas gitu. Karena aku juga sekarang sadar sih nggak semua orang punya chance buat ngejar mimpinya kan. Ada yang beberapa yang harus ngehidupin keluarganya dan sebagainya gitu-gitu. So you go, that struggle it's very sangat-sangat, gue sangat salut dengan orang yang punya struggle kayak gitu. Ya aku punya opportunity buat ngebantu keluarga dan lain sebagainya juga, dan tetap masih ngejalanin mimpi juga sih. Jadi kayak gitulah. Salah satu segmen yang disukai orang-orang adalah, pertama aku mau tanya dulu kayak what's your favorite quotes to live by, terutama mungkin umur 20-an gitu ya. Atau ya sekarang di umur 30 juga gak apa-apa deh. Gak tahu kenapa tapi ini selalu keinget di aku. Bahasa Inggris. If something is important enough, do it even if the odds are not in your favor. Kalau sesuatu itu cukup penting untuk dilakuin, kalau sesuatu itu cukup penting, lakuin itu walaupun kemungkinan kamu berhasilnya tuh nggak besar atau kemungkinan kamu gagalnya itu lebih tinggi gitu. I think itu something yang I always live by. Aku ngerasa bahwa gini, in this industries, I've met a lot of people, segala macam, dan aku ngerasa salah satu disease yang aku sering lihat adalah kita jarang ngambil esensi. Yang kita lihat tuh ujung tombaknya gitu. Kayak you guys won't believe tiap hari berapa banyak DM yang masuk ke DM aku bilang kayak, Mas aku juga mau bisnis parfum misalnya kayak gitu. I don't think you get the essence of what I've been saying gitu. Jadi aku ngerasa disease-nya tuh ada dua gitu. Pertama, we have too many followers. Yang kedua, we have too many, apa bahasa Inggrisnya? Market. Kita terlalu punya kita banyak banget anak muda yang pengikut, followers. Yang kedua adalah anak muda yang maklar. Ini kayak generational problem gitu. Followers dan maklar tidak creating values. Mereka cuma follow on what's they think ada spotlightnya gitu. Bersinar, ada shine-nya gitu. Tapi mereka gak ngelihat kayak, oh gimana I can be part of the solutions gitu. Yang sebenarnya dibutuhkan oleh market gitu. Ketika aku dibesarkan di brand sepatu misalnya.
what I decided to do setelah itu aku gak bikin brand sepatu lagi walaupun dengan knowledge yang aku udah tahu tentang brand sepatu gitu. I tried to save the industry of fragrance gitu. Dengan knowledge yang aku punya gitu. Sama kayak kamu 5 years kamu tiba-tiba gak bikin brand parfum lagi. You build something from scratch dengan problem yang kamu rasa exist di sekitar kamu. We become the problem solver gitu. Jadi aku ngerasa kayak kamu udah lulus sebagai tapi a lot of things yang orang lihat tuh adalah age-nya gitu. Content creator sukses jadi content creator, trader sukses jadi trader, entrepreneur sukses mau coba jadi entrepreneur gitu. Tapi pertanyaannya udah salah gitu. Kayak Mas gimana sih cara aku bisa bisnis, cara aku bisa berbisnis gitu. Mas ajarin aku bisnis dong. Itu udah pertanyaan yang salah menurut aku. Karena orang yang mau berbisnis itu bukan orang yang mau berbisnis. Orang yang mau berbisnis yang berhasil adalah orang yang mau memberikan solusi buat problem kan. Jadi kalau kamu datang dengan nanya, Mas gimana ya aku bisa nyelesain masalah anak-anak muda di sekitar aku yang saat ini lagi pada mental breakdown karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini. That's the question gitu. Let's find the solutions. Ketika kamu dapetin produknya gara-gara itu, you become the businessman gitu, you become the entrepreneur, cause you solve the problem gitu. Jadi ngomongin, apalagi kalau misalnya teman mau jadi entrepreneur ya, mikirnya jangan Mas ajarin saya bisnis atau enggak, aku nggak pernah dari dulu minta diajarin bisnis gitu. I always think about there are problems and how can I be very good at providing the solutions gitu. Jadi produknya adalah ya solutions tadi gitu. Dan in some way you're building business jadinya. In that way of pursuing that solutions, that product segala macam, you're building business. Gitu. Tapi bukan aku pengen jadi entrepreneur gitu. Itu menurut aku itu aneh gitu. Karena aku pengen jadi entrepreneur bukan itu. Tapi kayak aku pengen nyelesain masalah ini di market atau masalah ini di sekitar aku gitu. Then you are already an entrepreneur gitu. Jadi apa tadi ya? Kenapa ke situ ya? Favorite quotes. Oh ya, favorite quotes-nya itu. Jadi ya kalau misalkan kita ngelihat kayak favorite quotes yang tadi kayak bahwa apa namanya, the odds are not in your favor kan berarti kan kemungkinan berhasilnya kecil karena nggak ada orang yang lakuin gitu. Bisa jadi nggak ada orang yang lakuin karena justru nggak ada yang mau menyelesaikan masalah gitu. But if you are thinking about that problems, bahwa itu problems yang tetap ada dan exist, maybe you are the one yang akan fix the problem, dan in the meantime saat kamu fixing the problems, you found yourself, you grow yourself, dan kamu nge-grow your wealth, dan you grow your business, dan lain sebagainya, you become a much better dan much growth person gitu. Oke, menarik. Aku akan klip ini jadi reels. Kebanyakan tapi apa ya. Oke, itu tadi favorite quotes. Nextnya salah satu yang favorit juga dan suka ditanya-tanya sama orang adalah favorite book. Biasanya kan Kak Ki kan banyak tuh share tentang favorite book tentang bisnis. Tapi kayaknya sejujurnya setelah aku pikir-pikir aku belum pernah dapet rekomendasi book di luar tentang bisnis. Kalau bisnis banyak banget, aku udah baca-bacain. Kayak personal gitu Kak. Of course banget kalau buku yang sangat berdampak buat aku ya Humans of New York. Oh. Tapi itu kumpulan cerita, nggak buku gitu. Itu kayak ngebuat aku ngebuka mata ke dunia bahwa orang-orang tuh aneh-aneh dan it's okay to be weird gitu loh. Jadi isinya cuma tentang kumpulan New Yorkers kan, orang-orang yang difoto dan diambil ceritanya gitu. Yep. Ada kasir, ada driver, ada segala macam, ada apa namanya imigran. Banyak banget gitu. Tapi itu benar-benar ngebuka mata aku bahwa people are different dan we have to treat them so gitu loh. Kita harus punya empati untuk memahami bahwa tadi kan kayak aku bilang, ketika kita ngomongin bahwa being kind is very rewarding. Kadang kita kan trying to not be kind karena kita ngerasa bahwa orang tuh kita takut sama orang gitu. Kita takut orang tuh nggak bisa ngasih something in return dan sebagainya. But if you know about that book, Humans of New York, gak usah beli bukunya lah. Lihat sosial medianya aja, baca cerita-ceritanya aja tentang orang yang ada di New York aja. Maksudnya itu udah New York ya. Apalagi orang-orang yang ada di Bekasi, mungkin lebih random lagi gitu. Cerita-ceritanya. Itu orang yang ada di
mana gitu. Tapi Ternyata di New York serandom di sini. Iya kayak udah serandom itu gitu. Maksudnya itu udah kota maju yang orang-orangnya juga pemikirannya mungkin udah maju dan segala macam gitu. Tapi apalagi di Jakarta gitu. Tapi I think understanding people itu sangat ngebantu gitu. Yep. Itu ada bukunya ya Kak? Ada bukunya. Berarti bukunya tuh kompilasi cerita-cerita orang? Kompilasi cerita-cerita orang doang. Menarik. Jadi foto cerita aja gitu. Tapi itu jadi kayak renungan lah ya. Jadi kayak sehari baca satu gitu tuh kayak menurut aku sangat ngebantu tau. Jadi reflect kan, kayak kita ngerasa kayak oh ternyata ada orang yang kayak gini. lagi ngerasa ini, lagi ngerasa itu gitu. Jadi ya gitulah. Jadi kita tidak terlalu judgmental dalam melihat hidup lah. Tidak satu arah gitu. Oke. Sip, ini kita udah 1 jam lebih. Terakhir, sebelum kita tutup sesinya, kan tadi Kaiki di awal cerita mau bikin buku. Oh ya, Nah, boleh gak Kak kayak di-share sedikit kayak bukunya tentang apa dan kira-kira kapan bisa dibaca. Tapi aku harus baca duluan ya sebelum orang-orang boleh baca. Aku gak bisa janji kapan. Baru 30%. Bisa jadi 5 tahun lagi. Bisa jadi 5 tahun lagi, bisa jadi 5 bulan lagi. Targetnya sih tahun ini. Oke. Cuman ya secepat yang aku bisa selesaikan, tapi tetap harus bagus banget bukunya karena this is my first book kan. Judul bukunya tadi yang aku bilang Founder's Heart gitu. Jadi basically aku mereflect nggak cuma ke diri aku doang, ke diri aku juga iya. Tapi I'm looking for all other founders yang aku bisa pelajarin banget case story-nya gitu. Dan yang ngebuat mereka ada di posisi mereka sekarang itu karena apa? Lalu aku nemuin pattern intinya. Ada beberapa pattern yang aku temuin. Ada 8 lah. 8 anatomy of founder's heart gitu. Yang aku ngerasa ternyata semuanya tuh punya 8-8-nya ini gitu. So it's very interesting karena aku gak ngomongin cuma tentang anatominya doang. Kalau anatominya doang kayaknya tadi, misalnya one of the ini yang aku spoil adalah they all have a crazy dream gitu. Itu mungkin terlalu ya kita udah tahu semua biasanya all the great founders they have crazy dream. Tapi selain dari itu aku jelasin juga pertama how to nurture dan gimana cara ngelahirin crazy dream itu. Karena itu gak selalu dimulai dari mimpi yang gila kan. Gak mungkin kamu kayak bangun tiba-tiba kayak believe bahwa satu mimpi ini akan kamu lakuin terus sampai kamu mati gitu. Gak akan gitu. Pasti kamu akan kayak pelan-pelan menyirami dia, mempupuki dia. Sampai akhirnya kamu believe bahwa ini akan jadi hal yang aku kerjain terus gitu. Jadi the birth-nya, terus habis itu apa yang harus di detox-nya gitu. Misalkan ini detox adalah salah satunya the feeling of insecurities gitu. Kayak kalau mau punya mimpi yang berani ya gak boleh punya insecurity. Maksudnya you have to fight the insecurity-nya gitu. Gak boleh terlalu berharap semua orang approve your dream karena udah tahu mimpinya gila ya gak mungkin semua orang bisa approve anyway gitu. Terus abis itu cara ngasih makannya, nutrisinya, gimana cara nutrisi mimpi ini jadi one day dia bisa jadi fuel, jadi bensin buat dan 8 hal lainnya gitu-gitu. Jadi seru banget sih cerita-ceritanya dan dalam researchnya juga aku nemuin banyak banget founders yang keren-keren ceritanya yang gak terekspos karena emang ada founders dari India, ada founders dari mana gitu-gitu. Dan ternyata super interesting. Jadi perjalanan aku belajar juga gitu. Gitu. Jadi kita tunggu ya buku itu hadir dan lahir di dunia ini. Tungguin Founder's Heart. Oke. Udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol. Walaupun setelah ini aku akan lanjut ngobrol di luar kamera. Tapi anyway, Kak Rizky thank you banget udah mampir ke sini. Sukses selalu Jihan. Thank you. I'm always proud of you. lagi emosional nih. Thank you juga Kak Rizky. Mungkin selain thank you datang ke podcast, aku mau ngucapin kayak thank you juga for shaping who I am today. Kayak menurutku kayaknya kalau aku gak ketemu Kak Rizky, mungkin aku gak jadi aku yang sekarang gitu, yang punya, mungkin bisa dibilang kayak, karena banyak yang nanya kan kayak, dari banyaknya hal yang lu bisa lakuin, lu ngapain bikinin Our 20s capek-capek gitu. Terus tadi kayak, menurutku
salah satu juga yang aku pelajari dari Kak Rizky adalah itu sih tadi, always have a heart untuk lakuin sesuatu yang mungkin lebih dari buat diri kita sendiri juga. Dan itu menurut aku shaping aku banget di building in our 20s. Jadi thank you banget buat Kak Rizky. Sama-sama. Oke, semuanya thank you banget udah nonton episode kali ini. Kalau misalnya teman-teman mau nonton lebih banyak lagi conversation tentang Kak Rizky, tentang bisnis dan lain-lain, biasanya bisa nontonnya di mana aja sih Kak? Kayak on platform apa aja Kak Rizky itu suka ngobrol-ngobrol? Aku di Instagram aja sih. Di Instagram ya? Di Instagram doang. Atau ya lebih seru sebenarnya ngobrol-ngobrol ketemu langsung. Jadi tapi kan sibuk. Iya. Yes. Waiting listnya 1 tahun. Ya kalau di event atau apa gitu kali ya. Aku selalu, bahkan kayak asisten aku juga kadang suka narik gitu loh. Saking aku suka banget ngobrol gitu. Sama jadi orang-orang. Untung aku selalu punya VIP akses. Jian punya VIP akses, punya kartu khusus. Seumur hidup kan? Sampai 2060 ya? Kenapa 2060? Kan ada tulisannya. Oh iya, valid until 2000. Oh ya? Kayak 2060 ya? 2060 berarti aku umur berapa? 65. Oke lah ya. Oke lah. Habis itu mau pensiun dulu. Oke, thank you banget Kak Rizky dan thank you banget buat teman-teman semua. Seperti biasa, kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau titip-titip poin bahasan atau misalnya mau kasih feedback atau misalnya mau request untuk ya selanjutnya, bisa ditaruh di kolom komentar dan jangan lupa ikutin terus In Our 20s beserta berbagai huru-haranya, eventnya, bukunya, pokoknya tahun ini kita mau melakukan banyak hal seru. And we want you to be part of it. Oke, kayaknya itu aja episode hari ini. Thank you Kak Rizky, thank you semuanya. Bye-bye.